Aceh memiliki latar belakang sejarah yang menyimpan rahasia yang perlu diungkap. Bukti perjalanan panjang sejarah pada masa silam masih bisa kita lihat hingga hari ini. Seperti makam dengan corak batu nisan, bangunan-bangunan tua, dan benda-benda bersejarah lainnya yang telah menjadi cagar budaya. Pemirsa, keberadaan peninggalan sejarah di Aceh tidak terlepas dari perjalanan beberapa kerajaan di Aceh. Salah satunya adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Kali ini, saya Ihsan akan mengajak Anda untuk menelusuri sebuah kampung atau desa yang menjadi cikal bakal perjalanan sejarah Kerajaan Aceh Darussalam. Yuk, ikuti perjalanan saya. Perjalanan kali ini, saya akan mengunjungi sebuah desa yang bernama Gampong Pande yang berada di Kecamatan Kutaraja. Gampong Pande adalah salah satu desa yang tertua di kota Banda Aceh. Sejarah mencatat, cikal bakal Kerajaan Aceh Darussalam bermula dari sini. Langkah pertama membawa saya tiba di sebuah masjid yang ada di tengah-tengah kampung yang bertuliskan Masjid Tengku di Kandang. Tak jauh dari masjid, langkah saya berlanjut ke situs cagar budaya pemakaman Putro Ijo yang berdekatan dengan perumahan warga. Nisan-nisan berukuran unik tertata rapi. Namun, sebagian nisan tampak tak lagi utuh dan tertumpuk begitu saja. Hanya rumput-rumput hijau menyelimuti nisan milik Raja Kesultanan Aceh itu. Dari luar pekarangan, sebuah tulisan menyebutkan Komplek Makan Putro Ijo atau disebut dengan Putri Hijau. Dari dalam pekarangan makam, sebuah monumen menyebutkan Makam Putro Ijo merupakan sebuah komplek pemakaman yang diperkirakan merupakan peristirahatan terakhir seorang putri. Putri tersebut dinamakan Putro Ijo, Kesultanan Aceh Darussalam. Dikarenakan kecantikan dan keindahannya yang terkenal hingga ke pelosok negeri mulai dari Aceh, Malaka, hingga Pulau Jawa. Sayang, sungguh disayang, situs sejarah yang menjadi cagar budaya ini terbengkalai dan tak terurus. Hanya dipagari besi dan tembok sederhana untuk membatasinya dengan perumahan warga. Terlihat di tembok-tembok bergantungan pakaian warga yang dijemur. Beberapa batu nisan yang hancur karena tsunami juga terabaikan begitu saja. Hai, long sebagai warga Aceh, long sangat miris tak? Pakul long pegang menan, baro nalung kalau awak warga ino, ijo iya de baje bak pagi. Hai, hana sedih dah kalau menan. Lehnya nalong awak tanyo ipu blo baten di sana. Hai, kiban tanyo sak hati-hati. Kejadian yang sama juga terlihat dengan situs pemakaman lainnya. Bahkan, parahnya lagi, di tempat kedua yang saya datangi ini, situs pemakaman bersebelahan dengan kandang kambing. Dan rerumputan yang ada di sekitar terlihat lebih panjang. Hal ini perlu dipertanyakan.
Ada yang dari bukan Baro-Baro. Mapesa. Bukan. Dari pemerintah. Dinas PK di Bapak OPTD di kudu yang kantor di dekat gunungan apa tuh? Dekat gunungan daerah. Di Kepkop sebelah sini jalan ada kantor UPTD tentang cagar budaya. Mereka yang Dekat Taman Budaya berarti kan. Entah dari mereka, entah dari Pemko, saya nggak tahu. Nanti kalau makanya saya bilang ke sana nanti bawa orang kecil ataupun kepala lorong, tanyakan mereka. Iya. Tiap saat mereka potong rumput. Oh, tiap bulan atau tiap tahun? Pokoknya rumput hanya panjang, rapi, dipotong sekarang, bukan dulu. Karena peduli. Kenapa masyarakat sekitar nggak Yang peduli cuma yang ditugaskan itu, karena ada orang yang digaji. Bukan hanya soal gaji, mungkin peduli. Ikut mogok kenan. Maka jido hanya puja kenan deh. Emosi lo sakit, orangnya lo buka mata lo juga di situ. Langkah terakhir, saya berhenti di makam-makam para raja. Dibandingkan dengan dua situs makam sebelumnya, situs pemakaman inilah yang terlihat paling terurus dan terawat. Di makam ini terdapat makam Tengku di Kandang. Menurut masyarakat setempat, Tuan di Kandang memiliki nama asli Mahmud Abi Abdullah Syekh Abdul Rauf Baghdadi. Beliau ini merupakan sosok panutan warga setempat. Tuan di Kandang dipercaya sebagai seorang ulama yang membawa ajaran Islam. Makam Tuan di Kandang berada di tengah-tengah, sedangkan di sekelilingnya ada puluhan nisan lainnya yang masih berdiri kokoh. Nisan-nisan tersebut terukir kaligrafi yang dituliskan lafaz Al-Quran seperti dua kalimah syahadat dan sejumlah ayat lainnya. Cagar budaya diibaratkan sebagai sebuah warisan yang harus dijaga dan dilestarikan baik-baik agar kita, generasi masa kini dan yang akan datang mengenal identitas bangsa dan mengilhami perjalanan panjang orang terdahulu. Bangsa yang besar merupakan bangsa yang mengenal sejarahnya. Jas merah, jangan lupakan sejarah, kata Bung Karno. Saya Ihsan, salam budaya.